Hai internet, selamat datang di video kami, kelompok 4 dari kelas 201 di 3 reguler PKN STAN tahun ajaran 2019-2020. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan mengenai badan hukum. Pada video pemaparan ini, akan ada 3 pembicara dari kelompok kami yang akan memaparkan badan hukum sesuai proporsinya masing-masing. Penjelasan pertama mengenai badan hukum atau topik bahasan pertama adalah pengertian tentang badan hukum. Nah, ada beberapa ahli yang telah mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian dari badan hukum tersebut. Di antaranya ada Prof. Wirjono yang mengatakan badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan berhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Selain dari Prof. Wirjono, ada pendapat dari R. Suberti. Menurut beliau, badan hukum adalah suatu badan, atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, atau dapat menggugat dan juga digugat di depan hakim. Ada juga dari Utrecht yang menurut beliau badan hukum adalah badan yang berkuasa atau berwenang menurut hukum menjadi pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia. Dari para ahli tadi kita bisa ngambil beberapa kata kunci supaya kita lebih memahami pengertian badan hukum sendiri. Yang pertama, badan hukum itu merupakan satu organisasi atau perkumpulan manusia. Atau ada lagi yang mengatakan bahwa badan hukum itu wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa, tapi punya hak sama kewajiban. Kata kunci yang kedua adalah dia itu mempunyai suatu landasan hukum atau semacam hitam di atas putih, semacam perjanjian atau akta otentik. Yang ketiga, badan hukum itu mempunyai hak dan kewajiban berkenaan dengan perbuatan hukum yang dia lakukan. Yang keempat, dia tuh bisa mempunyai harta sendiri, terpisah dari manusia atau perkumpulan orang tadi. Selanjutnya kita akan ngomongin tentang teori badan hukum. Nah, ada 6 teori yang akan kita bahas. Yang pertama ada teori fiksi, yang kedua ada teori organ, yang ketiga ada teori harta kekayaan bertujuan, yang keempat ada teori harta karena jabatan, yang kelima ada teori kekayaan bersama, terus yang terakhir ada teori kenyataan yuridis. Ngomongin yang pertama ada teori fiksi. Nah, teori fiksi ini dari von Savigny. Nah, menurutnya itu badan hukum semata-mata itu cuma buatan negara saja. Badan hukum itu cuma fiksi menurut dia. Karena sesungguhnya itu badan hukum itu nggak ada, tetapi orang-orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Selanjutnya ada teori kedua, yaitu teori organ. Nah, teori organ itu mengasumsikan badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya, misal kayak anggota-anggotanya, pengurus-pengurusnya. Jadi dia tuh kayak ya seperti halnya manusia, kayak manusia biasa gitu, punya panca indera. Yang ketiga ada teori harta kekayaan bertujuan. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia yang menjadi subjek hukum dan badan hukum adalah untuk melayani kepentingan tertentu. Yang keempat ada teori harta karena jabatan. Jadi badan hukum adalah satu badan yang mempunyai harta berdiri sendiri yang dimiliki oleh badan hukum itu, tetapi oleh pengurusnya, dan karena jabatannya ia
memberikan tugas untuk mengurus harta tersebut. Selanjutnya ada teori kekayaan bersama. Nah, teori kekayaan bersama itu menyatakan apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya juga merupakan hak dan kewajiban para anggotanya juga. Maka dari itu, kekayaan badan hukum juga milik bersama seluruh anggota. Nah, dan yang keenam, teori kenyataan yuridis, bahwa badan hukum adalah merupakan kenyataan realistis yuridis yang dibentuk dan diakui sama seperti manusia pribadi. Hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja. Nah, itu tadi 6 teori badan hukum. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan berdirinya badan hukum. Di sini ada 2 syarat, syarat material sama syarat formil. Nah, syarat material itu yang pertama adalah adanya harta kekayaan yang terpisahkan dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak. Jadi badan hukum itu harta kekayaannya nggak boleh ada semacam konflik kepentingan atau apa-apa. Dia harus benar-benar dimiliki oleh badan hukum tersebut, bukan milik perorangan. Yang kedua, adanya suatu tujuan tertentu. Nah, ini tujuannya itu harus spesifik, nggak boleh general gitu, supaya jelas nanti apa tujuan dari badan hukum tersebut. Yang ketiga, adanya suatu kepentingan sendiri dari kelompok orang, kepentingan khusus gitulah. Yang keempat, adanya satu organisasi yang teratur. Jadi badan hukum itu harus punya satu tatanan organisasi struktural sebetulnya. Kita lanjut ke syarat formil. Nah, syarat formil itu yang pertama, dia tuh didirikan harus dengan akte notaris. Yang kedua, dia harus didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Yang ketiga tuh dia dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan yang keempat itu diumumkan dalam berita negara. Nah, itu syarat-syarat secara formil. Badan hukum mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. Status badan hukum sebagai subjek hukum ada karena pemberian oleh hukum. Selanjutnya, pembagian badan hukum menurut pasal 1653 BW. Yang pertama, yang diadakan pemerintah, yang diakui pemerintah. Yang kedua, yang didirikan untuk maksud tertentu. Selanjutnya ada macam-macam badan hukum. Yang pertama ada badan hukum publik, seperti Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2, Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya, serta perusahaan milik negara. Lalu ada badan hukum privat, contohnya perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer atau CV, perbankan, koperasi, partai politik, dan yayasan. Selanjutnya ada perbuatan hukum badan hukum. Yang pertama ada dalam undang-undang atau ADART, yaitu ditunjuk siapa yang berhak melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, menurut pasal KUH Perdata, pengurus badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dengan boleh mengaitkan badan hukum pada pihak ketiga sesuai dengan pasal 1655 KUH Perdata, atau dapat pula melakukan perbuatan seperti orang sesuai dengan pasal 1654 KUH Perdata. Lalu yang ketiga ada menurut perjanjian pemberian kuasa, yaitu apabila badan hukum tersebut mewakilkan kepada pihak ketiga di luar pengurus yang didasarkan pada akta otentik seperti akta notaris. Jadi perbuatan melawan hukum atau PMH itu diatur pertama pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang telah disebabkannya. Kemudian yang kedua, pasal 1366 KUH Perdata itu setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, namun juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Nah, badan hukum
bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara yang pertama, badan hukum dapat digugat untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ atau direksinya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan pengurus itu sama dengan apa yang dilakukan badan hukum. Jadi, itu didasari oleh pertanggungjawaban badan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata tadi. Nah, yang selanjutnya, badan hukum dari segi wujudnya itu dibagi menjadi korporasi dan yayasan. Korporasi itu gabungan orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek tersendiri. Nah, kalau korporasi ini juga merupakan badan hukum yang memiliki anggota serta hak dan kewajiban sendiri. Tapi kalau misalkan yayasan, itu harta kekayaannya disendirikan untuk tujuan tertentu. Dan biasanya itu didirikan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, perbedaan dari korporasi dan juga yayasan itu yang pertama adalah anggotanya. Kalau di korporasi itu, para anggota bersama-sama memiliki kekayaan dan macam-macam kepentingan di dalam korporasi tersebut. Tapi kalau yayasan, tidak terletak pada anggotanya, karena si yayasan ini nggak punya anggota. Kemudian yang kedua, para anggota bersama-sama menjadi organ yang memegang kekuasaan tertinggi. Nah, kalau pada yayasan, yang memegang kekuasaan tertinggi itu adalah pengurus. Kemudian yang ketiga, yang menentukan maksud dan tujuan dari korporasi itu adalah anggotanya. Sedangkan kalau di yayasan, yang menentukan maksud dan tujuannya itu adalah pendirinya yang berada di luar yayasan. Kemudian yang terakhir, fokusnya. Fokus korporasi itu kekuasaan dan kerjanya. Tapi kalau misalkan yayasan, fokusnya itu kekayaan yang diajukan untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu.